Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat serta salam senantiasa tersampaikan kepada Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Baiklah, saudara dan saudariku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kalian di dalam mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab sehingga kalian menjadi orang yang mahir di dalam berbicara menggunakan bahasa Arab. Pada pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah, pelajaran bahasa Arab atau disingkat DLA. DLA. Durusul Lughatil Arabiyyah. Kita telah sampai di halaman yang ke-9 berkaitan dengan tamrinun salis. Latihan yang ketiga, tamrinun ya, 3. Latihan yang ketiga, yang mana latihan sebelumnya sudah kita kerjakan, begitu juga pembahasan sebelumnya. Adapun sekarang kita akan membahas tentang latihan yang ketiga. Nah, di sini ada perintah ya. Ada perintah yaitu iqra waktub. Baca dan tulislah. Bacalah dan tulislah. Jadi kita disuruh membaca, kemudian setelah itu sebenarnya kita disuruh menulis kembali ya. Kita baca, habis kita baca kita tulis kembali. Di mana? Di buku latihan. Nah, di sini Ana akan menjelaskan kepada saudara dan saudariku sekalian ya harakatnya. Harakat yang ada di latihan yang ketiga ini. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Ini adalah meja. Hadza maktabun. Ini adalah meja. Hadza sebagai mubtada, maktabun sebagai khabar. Bagi yang belum mengenal atau mengetahui apa itu mubtada dan apa itu khabar, sudah kita jelaskan di pertemuan ya yang lalu ya, di pembahasan khusus mengenai mubtada dan khabar. Kemudian hadza masjidun, ini adalah masjid. Hadza masjidun, ini adalah masjid. Hadza qalamun, ini adalah pena. Hadza qalamun. Kemudian yang selanjutnya, hadza sarirun. Ini adalah ranjang. Ma hadza, apa ini? Tanda tanya. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Ini adalah kursi. Kemudian yang selanjutnya, ahadza baitun. Apakah ini adalah rumah? La, hadza masjidun. Tidak, ini adalah masjid. Ma hadza, apa ini? Hadza miftahun. Ini adalah kunci. Ya, ini adalah berkaitan dengan iqra waktu. Bacalah dan tulislah. Jadi sebenarnya di sini diperintahkan untuk memberikan harokat. Dan alhamdulillah sudah kita baca barusan. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya. Man hadza, siapa ini? Siapa ini? Kemudian tanda tanya. Nah, man ya, kata atau isim man ini digunakan untuk menanyakan yang berakal. Ya, khusus untuk kalimat yang berakal, menanyakan orang yang berakal. Kalau tidak berakal maka menggunakan ma. Ma 2 harakat. Adapun orang yang berakal baik laki-laki maupun perempuan ya, maka menggunakan man. Man hadza, siapa ini? Untuk laki-laki berarti. Berakal laki-laki. Adapun untuk perempuan bagaimana? Man hadhihi. Man hadhihi. Ya, bukan hadza tapi hadhihi. Ya, ditambahkan. Man hadhihi. Siapa ini?
Adapun yang sekarang ini adalah untuk laki-laki, menanyakan tentang laki-laki. Man hadza, siapa ini? Nah, ini adalah tema halaman 9 ini. Kemudian ada contoh di sini. Man hadza, siapa ini? Kita lihat, ini sepertinya gambar dokter ya. Kalau dokter pakai alat pemeriksa gitu. Nah, apa bahasa Arab dokter? Tobibun. Man hadza, siapa ini? Hadza tobibun. Ini adalah dokter. Man hadza, siapa ini? Hadza waladun. Ini adalah anak laki-laki. Waladun, anak laki-laki. Kemudian yang selanjutnya, man hadza, siapa ini? Hadza talibun. Ini adalah pelajar. Talibun ini artinya banyak ya, bisa pelajar, bisa santri, bisa mahasiswa, bisa penuntut ilmu, banyak sekali ya. Tinggal kalian pilih saja artinya mau apa. Ya, hadza talibun. Ini adalah santri atau murid. Bukan murid ya, afan. Santri, siswa, mahasiswa dan yang lainnya. Ini gambar orang lagi bawa tas. Ahadza waladun, apakah ini adalah anak kecil? Apakah ini adalah anak laki-laki? Lihat di samping ini kayaknya bapak-bapak ya atau pemuda. La hadza rajulun, tidak, ini adalah pemuda. Berarti gambar ini adalah pemuda. La hadza rajulun, tidak, ini adalah pemuda atau seorang pemuda. Tayyib. Ini adalah pembahasan halaman 9 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah atau disingkat DLA ya. Nah, kemudian ya, lihat di sini, perhatikan man di sini sebagai siapa? Khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Hadza sebagai mubtada muakhir. Jadi kalau kalian sudah belajar ya, setelah kalian belajar kaidah, maka kalian akan mengetahui ya, man di sini sebagai khobar muqaddam, hadza sebagai mubtada muakhir. Man hadza, siapa ini? Bagaimana cara kita mengetahui dia mubtada dan khobar? Dari jawabannya. Ya, jawabannya menjadi mubtada, jawaban yang pertama menjadi mubtada, kemudian yang kedua menjadi khobar. Man hadza, siapa ini? Ya, kalau man hadza ini, man sebagai khobar muqaddam, hadza sebagai mubtada muakhir, ketika dijawab hadza tabibun, maka hadza menjadi mubtada, tabibun menjadi khobar. Adapun yang lainnya sama. Man hadza, man sebagai khobar muqaddam, hadza sebagai mubtada muakhir, hadza sebagai khobar muqaddam, afwan, hadza sebagai mubtada, waludun sebagai khobar, kemudian man hadza, man sebagai apa? Sebagai khobar muqaddam, hadza sebagai mubtada muakhir, hadza sebagai mubtada, talibun sebagai khobar Berbeda dengan man hadza. Kalau man hadza, man ya khobar muqaddam, hadza mubtada. Tapi kalau hadza talibun, hadza sebagai mubtada, talibun sebagai khobar. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, ya bagaimana kita mengetahui dia mubtada dan khobar dengan jawabannya, ya, jawabannya. Nah, adapun ketika bertanya isim isyarah menjadi mubtada muakhir, adapun ketika sudah menjadi jawaban maka menjadi mubtada dan khobar, seperti itu. Ini adalah pembahasan kitab Durusul Lughah jilid pertama halaman 9. Ya, kita mempelajari tentang harokat, kemudian juga artinya, kemudian juga kedudukannya. Ya, silakan kalian pelajari berdasarkan pemahaman kalian. Jika kalian ingin bertanya, silakan komen ya tentang harokat, kemudian juga tentang kedudukan, maka silakan kalian komen, berikan di kolom komentar. Mungkin ini yang Anda dapat sampaikan pada pertemuan kali ini, yang mana kita telah sampai di halaman 9 jilid 1 pelajaran Durusul Lughatil Arabiyyah. Semoga bermanfaat
bagi yang belajar, kemudian yang mengajarkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.